Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari ataupun data dari IHSG di pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk IHSG. Ya, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,45% di level 6.158,360. 5 top gainers diantaranya adalah BRPT, TPIA, PTRO, kemudian juga ada Brand dan juga Cuan. Top losers ada Bank BCA, Astra Internasional, kemudian ada Telkom, AMRT, dan juga JGLE. Dan berikutnya pergerakan sektoral Basic Industries memimpin penguatan dengan penguatan 3,51%, disusul oleh sektor energi dan juga sektor infrastruktur. Sementara sektor yang mengalami pelemahan terdalam yaitu non-cyclic yang melemah 1,31% dan juga sektor industri yang melemah 0,5%. Dan berikutnya kita akan simak bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Di antaranya adalah, ya, untuk Nikkei 225 dibuka menguat 1,69% di level 65.785. SCI Singapura dibuka menguat maksud kami 0,54% di level 5.016,25. Nikkei 225 tadi menguat ya. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 2,21% di level 8.366,13. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,71% di level 25.166,5. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Sani di pagi hari ini adalah ada Main dengan support di 790, resistance di 880, SIMP dengan support di 540, resistance di 620, ESA dengan support di 670 dan resistance di 750, Pegas dengan support di 1860 dan resistance di 2050. Rekomendasi saham di pagi hari ini seluruhnya direkomendasikan buy. Baik, kita ke saham yang Anda rekomendasikan Pak Sani. Main terlebih dahulu. Apa yang kemudian menarik Main dari point of view Anda? Main ini boleh dikatakan ini saham yang bertahan ya. Jadi bertahan di mana ini kan pakan ternak ya, Mas Vicky ya, seperti cara popkan gitu. Saya melihat Main ini sangat menarik ya, karena memang walaupun krisis apapun juga orang perlu makan ya, terutama makan daging ya. Lalu ini sangat menarik apalagi ada kabar bahwa dia akan membagikan dividen. Nah ini boleh dikatakan perlu diperhatikan dan saya rekomendasi beli semua saham itu pada saat turun. Karena memang saya berharap kenapa turun ya, saya berharap masih ada orang yang melakukan cut loss atau masih belum yakin kepada pasar bursa saham Indonesia. Karena memang melihat rupiah melemah terus, tapi saya melihat bahwa hari ini hari terakhir penurunan dan di bulan depan ini kesempatan ya istilahnya bisa kita manfaatkan apabila kita beli sekarang itu untuk kita jual pada saat kembali naik. Dan saya tidak rekomendasi untuk long term dulu ya, karena memang sangat volatile dan masih ada kondisi inflasi global yang kita tidak tahu akibat dari kenaikan harga minyak yang beberapa waktu yang lalu dan juga perang tarif. Nah ini kalau saya melihat itu di semester kedua yang kelihatannya data-datanya perlu kita waspadai. Seperti itu Mas Vicky. Baik, Main kelihatannya menarik secara teknikal dan bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek saja begitu ya. Dari Main kita ke SIMP, silakan Pak Sani. Ya, SMP juga ini kan kita tahu ini produknya bimoli ya, minyak sayur yang dibutuhkan untuk memasak. Jadi saya melihat dengan cerita atau rencana pemerintah biofuel ya yang akan digalakkan gitu ya. Jadi untuk SMP dengan harga book value secara fundamental, PI-nya juga rendah dan dia bagi dividen secara konsisten. Saya melihat untuk melakukan pembelian untuk pada saat terjadi koreksi atau saham itu turun ini boleh dan tidak selalu istilahnya saham itu untuk jangka pendek. Untuk saham main itu sebenarnya bisa kita buy and hold karena juga main itu saya melihat prospek bagus ya. SMP juga saya mengikuti dari mungkin 10 tahun yang lalu ya di saham SCMP ya itu turun 300 dan balik lagi kemarin itu sampai naik 900 rupiah.
Jadi kita mesti ingat bahwa saham ini saham jangka panjang, investasi di saham itu merupakan investasi jangka panjang, tidak bisa beli sekarang untuk naik, hari ini jual, minggu depan bisa naik langsung. Tapi kalau misalnya memang itu saham naik, pas kita beli minggu depan naik 5-10%, ya memang kenapa kita ngambil untung dulu ya, keuntungan dalam 1 minggu. Jadi kita mesti merubah cara investasi investor lokal yang selalu membeli saham waktu naik, bukan waktu turun. Seperti itu Mas Vicky. Baik, itu tadi dia 2 saham yang direkomendasikan. Berikutnya saham yang direkomendasikan oleh Pak Sani. Silakan Pak Sani, ada ESA ya? ESA ini sangat menarik sekali karena dia itu bermain di pupuk ya. Terus amonia juga, ya blue amonia itu yang memang sangat diuntungkan apabila memang itu bisa diproduksi dalam waktu dekat, karena konsumsi Jepang ini selalu menyerap apa yang diproduksi oleh ESA gitu ya, terutama di blue amonia ya, atau di amonia sekarang ini ya, karena memang ini kalau di Eropa amonia ini sudah dipakai buat bahan bakar kapal tanker ya, jadi ada teknologinya. Jadi saya melihat yang berhubungan sama alternatif energi, ini ESA menjadi alternatif. Seperti itu. Oke, dari ESA kita melangkah ke Pegas. Iya, Pegas ini saya melihat bahwa sangat menarik ya, karena memang saham BUMN dia distribusi untuk gas ya, gas negara. Ini sama seperti PLN gitu ya. Ini saya merekomendasi sebenarnya pada saat turun, dan tadi pagi saya melihat harganya sempat menyentuh bahkan lebih lebih rendah dari support 1860 yang saya rekomendasi. Jadi 1855 terendah, dan saya rekomendasi ini kalau tidak hari ini ya minggu depan di awal pertama bulan Juni, nanti kita berharap bisa melihat untuk Pegas bisa di atas 2.000-an lagi. Seperti itu Mas Wiki. Baik, saham-saham yang direkomendasikan ada Main, kemudian juga SCMP, ESA dan juga Pegas. Kalau kita melihat IHSG tadi di terakhir kita kemudian cek masih bergerak menguat. Analisis Anda terkait dengan IHSG hari ini seperti apa? Pak Sani silakan. Ya sebenarnya saya tidak bermain harian ya Mas Wiki. Ya. Jadi minimal 1 minggu gitu. Saya melihat 1 Juni itu indeks ya, kalau misalnya lebih cepat akan lebih baik, investor itu akan sangat senang sekali. Saya melihat bahwa indeks itu akan bergerak di level 6.250 sampai 6.300-an di minggu depan. Kenapa minggu depan itu indeks akan naik gitu ya? Jadi pada bulan Mei ini saham-saham yang dikeluarkan oleh MSCI ya dari listnya, ini banyak sekali fund manager juga dia punya performanya jatuh ya. Jadi saya melihat di bulan Juni ini kesempatan fund manager maupun emiten untuk memperbaiki, karena di mereka itu harus mengeluarkan report semester pertamanya gitu ya. Jadi ini yang bisa kita manfaatkan apabila misalnya saham kita ada ada modal di atas, lalu sekarang harga sahamnya masih di bawah, ya kecepatan kita melakukan average down bagi yang berani dan bagi yang memiliki dana. Jadi fokus di saham-saham yang kita beli, tidak menambah posisi saham baru, karena kita mau memanfaatkan apabila benar ya prediksi saya, itu di bulan Juni ini ada aksi istilahnya memperbaiki portofolio yang babak belur lah ya di bulan Mei ini, yang terutama yang memegang saham-saham konglomerasi. Ini melihat indeks untuk di bulan Juni itu akan bergerak naik, ya mudah-mudahan ya kita bisa melihat level 6.300-an lah, sampai di atas itu lebih baik. Seperti itu Mas Vicky. Ya, itu tadi beberapa analisis, semoga dapat dijadikan referensi dan juga informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya. Namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Sani, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu untuk Anda, saya selalu Pak Sani, sampai jumpa.